Halo teman-teman Naomi Yasser, kita ngobrol lagi hari ini. Ngomongin masalah film udah pastilah ya, film yang jadul. Karena kita mau ngomongin spesialis film-film jadul. Kemarin kita udah ngomongin filmnya Blair Witch Project. Harusnya sih gue mau naikin tentang Lewat Jam Malam. Cuman karena tanggal 30 Maret nanti itu kan ada hari film nasional. Dan teman-teman tuh sempat bikin hashtag 100 tahun Usmar Ismail. Jadi bahasan tentang Lewat Jam Malam gue simpan sampai untuk akhir Maret aja, biar pas gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin masalah mundur lagi, lebih jauh lagi ke zaman era film bisu. Wih, lebih tua lagi ya. Dan kalau ngomongin film bisu di Indonesia termasuk beruntung ya, karena kan film bisu itu kan mulai bergeraknya di teman-teman Lumiere sana. Itu tahun 1895. Nah, di Indonesia masuk di tahun 1900 ya. Jadi 5 tahun berselang udah masuk di Indonesia, meskipun film-film yang masuk ke sini masih film-film Eropa ya. Baru kemudian dan itu juga yang nonton kebanyakan adalah orang-orang Eropa. Orang-orang kita nggak bisa nonton. Baru sekitar tahun 1920-an ada tuh diberi kesempatan orang-orang pribumi untuk nonton. Itu pun ada 3 jenis tiket. Pertama untuk orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa, kedua untuk orang-orang Tionghoa waktu itu, dan ketiga adalah untuk pribumi sama Islam. Pribumi dan Islam. Islam itu adalah Islam artinya, ya. Karena memang pribumi kebanyakan waktu itu agama Islam, dan itu ada di paling bawah, bukan kenapa-napa, karena secara ekonomi mereka mungkin nggak mampu untuk beli tiket yang seharga dengan orang-orang Eropa, atau memang sengaja dibedakan, gue nggak tahu. Tapi kayak itu gambarannya. Pertama kali masuk sini, kalau di Indonesia ya, nanti kita yang dunia kita nggak nyawa Mas Yus. Kalau di Indonesia memang awalnya kebanyakan orang Eropa yang ngelola bioskop. Orang-orang Tionghoa nyiapin tempatnya buat disewain, karena dulu kan bioskop keliling gitu loh. Nah, beriringan waktu lama-lama orang Tionghoa udah mulai bikin film, ya, udah mulai bikin film dan lumayan banyak ya. Dan tercatat itu bikinan orang Tionghoa Indonesia pertama itu adalah film judulnya Willy van Java. Syutingnya di Jakarta. Bukan, itu Jakarta, tapi yang pertama itu Lutung Kasarung, ya, pakai duitnya gubernur siapa ya waktu itu, yang kelima belakangnya pokoknya deh, ya, itu Lutung Kasarung. Yang kedua bikin orang, tapi itu kan masih bikin orang Belanda ya. Nah, yang kedua ini baru bikin orang Indonesia, orang Tionghoa. Judul filmnya adalah Willy van Java. Syutingnya itu ada di Jakarta. Nah, Mas Yus, mundur ke tahun 1895, pertama kali film yang nongol itu kan bukan film cerita, ya. Tapi lebih kepada kayak potongan-potongan film, yang kereta datang, bubaran pabrik, ada anak kecil nginjek nginjek selang orang lagi nyiram gitu loh kan. Jadi memang pas di Indonesia pun banyak kan film yang pertama diproduksi di Indonesia itu pakai duitnya Hindia Belanda, lebih kepada dokumentasi tentang Indonesia gitu kira-kira. Yang menarik apa nih Mas dari era film bisu sampai sekarang yang bisa ditarik Mas? Nggak usah diomongin, Apa? kan bisu kita nggak boleh ngomong. Ya udah kita nonton film budek. Bisa dengar. Ya kalau bisu percuma. Kita mau ngomongin apa? Dialognya nggak ada. Ada dialog pasti. Gambar lah. Gambar, ekspresi. Atau gini, kita bahas film Asa 100. Ya, jadul. Film Asa 100. Foto itu mah. Ya sekalian nggak ada suaranya. Gimana mau ngebahas, Ser? Ya kan? Tapi seru Mas buat dibahas film bisu itu. Gitu. Tadi saya Iya, oke. Kita kan udah sepakat ngomongin film bisu. Jadi silent film ya, silent movie ya. Gitu. Ya itu tadi kan, bener nggak usah dibahas karena kita mau ngomongin apa? Skenarionya juga sulit dialognya. Palingan jalan ceritanya, ya kan? Udah gitu filmnya hitam putih lagi. Tapi kenapa ya? Tetap menarik ya. Kayak tadi nih sebelum kita masuk nih saya sempat nonton film ini Mas. Itu produksi tahun 26. Judul filmnya itu apa tadi aku tonton ya? Lutung Kasarung. Bukan, film luar. Tahun 26. Oh, film luar. Judulnya The General. Oh, tahun 26 ini. The General. Yang bikin Buster Keaton. Oh, The General. Kirain yang film tahun 1900 itu 6 atau 3. Apaan tuh? Kan kalau 903 itu The Great Train Robbery ya. Yang dari si Edwin S. Potter itu kan di Amerika. Yang awalnya kan kalau ya.
Iya, di Australia itu apa yang The Story of the Kelly Gang, ya, The Kelly Gang, gitu. Kisah tentang gengnya Nat Kelly pimpinan itu di Australia. Nah kalau dia di Indonesia ya ada beberapa yang lainnya ya, yang kayak kalau nggak salah cikal bakal dari Bandung ya, Ya, Bandung. Film-film bisu itu. Gitu. Makanya Patung Sorong di Bandung soalnya bikinnya. Iya memang gini Ser ya, film bisu itu memang menarik karena apa, cikal bakal dari dimulainya film ya kan, dimulainya bioskop. Karena gini, yang namanya film dan bioskop itu udah identik, walaupun dulu zaman-zamannya Thomas Alva Edison tuh orang pinter banget itu. Karena dia banyak banget karya-karyanya yang dipatenkan kan. Ya, betul. Ya, dari bukan masalah bohlam doang ya, dia bukan lampu pijar aja, tapi sampai masalah kamera ya, buat film. Dia juga bisa yang disebut adalah kinetoskop tuh. Kalau dari itu kan dari 1893 tuh dimulai si Thomas Alva Edison yang sebagai perintis ya film bisu. Tentunya itu. Itu saya kira-kira. Ya. Sementara. Nah, kalau saya kan terus terang pertama kali tertarik itu sama film bisu, jujur aja, Charlie Chaplin. Ya, itu pertama kali saya tertarik sama film bisu. Ketika dulu juga dibilangin sama teman-teman saya, ngapain nonton film gitu nggak ada suaranya, soal cuma musik doang. Lucu sih kadang-kadang, ya itu dia, lucunya itu yang gua kejar, saya bilang gitu kan. Kenapa ya? Lagi-lagi karena film bisu kan berarti mewakili masanya, ya mewakili rumahnya seperti apa, cara bajunya, cara ngomongnya, cara berpakaian gitu dan segala macam. Itu buat saya menarik buat disimak sama menarik buat diomongin ya. Nah, kaitannya ini Mas. Saya terus terang dua tokoh yang saya kenal di film bisu itu yang saya senang banget adalah Charlie Chaplin udah pasti, kedua Buster Keaton. Kalau Mas punya jagoan nggak kalau untuk film-film bisu itu siapa yang disenengin? Itu aja paling Charlie Chaplin. Nah, kan? Gitu loh. Karena Charlie Chaplin itu sukses dengan filmnya yang Safety-Less itu kan. Gitu, Safety-Less itu kan dia pernah sukses. Walaupun era bersuara itu muncul, tapi dia tetap konsisten. Ya, betul. Karena memang dia lebih lucu kalau diem. Ya, nggak usah ngomong kayak Mr. Bean lah sekarang ya, Mr. Bean ya. Jadi Charlie Chaplin itu memang dengan gerak-geriknya ya, karena ya dasarnya mungkin pantomim ya. Itu dia bisa apa ya, mengisahkan gitu loh ya, kekalutan, kebingungan, kocaknya dapat semua ya. Seperti akhirnya dia film yang Modern Times itu kan. Nah, cuma hanya itu aja saya sama Charlie Chaplin. Ada sih koleksinya film-film Charlie Chaplin dalam bentuk CD. Saya punya beberapa film Charlie Chaplin, tapi memang kalau bicara Modern Times kan itu tahun 36 kalau nggak salah ya. Dan itu kalau nggak salah film terakhirnya dia tuh, karena setelah itu film itu udah mulai ditinggal gitu loh, udah jarang diproduksi. Betul. Karena orang udah mulai beralih ke film-film bersuara. Charlie Chaplin pun sempat masuk ke bersuara, tapi udah nggak terlalu menarik lagi memang sih. Karena dia memang lebih kelihatan keren ketika dia melakukan acting dengan karikatural dari cara berjalan sama kumis yang ngehits itu gitu loh Mas. Sebenarnya yang bertanggung jawab atas runtuhnya film bisu siapa sih Mas kalau menurut Mas Yus? Jadi gini, sebetulnya teknologi hilang Mas, hilang suaranya. Itu kan jadi tidak ada yang menjadi gegara. Mas, diulang lagi suaranya. Ada. Mas. Diulang lagi dari awal lagi. Tadi sempat hilang soalnya. Oh. Oke. Gimana? Jadi film bisu itu hilang bukan gara-gara apapun ya. Tapi karena teknologi itu kan selalu menggeser sesuatu yang lama. Ya. Selalu begitu. Seperti misalnya ya teknologi apa di bidang komunikasi, ada radio digeser oleh TV ya kan, bioskop pun juga begitu. Tapi semua akhirnya cari teknik. Kayak misalnya gini, ketika radio ditinggalkan, dia bikin acara program yang namanya chart show, tanggal lagu. Ya, akan ada top 40 segala macam itu ya, format-format musik. Nah, untuk menarik audiens. Begitu juga bioskop. Ya. Bioskop supaya menyaingin TV membuat sinemaskop
ataupun yang lebih kecil gitu loh. Kan ada tuh bioskop tuh suka lah gambarnya lebih kecil gitu dari lebar layarnya. Itu supaya seperti kayak nonton TV gitu loh. Nah, dia seperti itu. Nah, kembali lagi ke film bisu. Film bisu itu mungkin orang sudah jenuh ya, penonton audiens itu sudah jenuh dengan segala yang bisu. Dia pingin ada suara. Makanya dipelopori oleh jazz singer ya. Tahun 1927 ya. Nah, itu filmnya sukses. Ya, walaupun kadang-kadang gini, kita nonton film yang kayak misalnya orang bersin aja waktu film bisunya siapa, Thomas F. Edison kan ada The Sneeze tuh. Ada gambar kuda, segala macam. Itu orang udah seneng. Kayak waktu kita kecil aja kalau lagi main dari buku kita gambar tuh kan, terus bukunya digerakin kayak dikebet gitu kan, berjalan kan gitu. Itu udah seneng juga kan. Ya kayak apa? Movie apa tuh yang suka di bunder gitu yang diganti-ganti apa justru namanya lupa saya, pernah dibeliin dulu sama bapak saya. Viewmaster. Ya Viewmaster ya. Itu dulu dibeliin itu udah ngeliat itu aja udah seneng ya kan. Nah, begitu juga kembali lagi ke film bisu. Gara-garanya apa ya, ada kejenuhan juga dan ada teknologi-teknologi yang lebih baru. Selalu pasti gitu, teknologi yang baru pasti menggeser yang lama. Ya, seperti sekarang aja. Kita sekarang bisa ngobrol secara face to face walaupun dengan screen ya, dibatasi oleh screen. Tahun 90 mana ada kayak begini? Belum bisa. Ya. Skype sekarang udah bisa banyak orang ya melalui Zoom ini kan. Terus kemudian ada beberapa lagi ya StreamYard. Seperti itu ya. Jadi nggak ada gara-garanya kan, tapi selalu teknologi begitu sifatnya, menggeser yang lama. Ya, meskipun saya sempat mencatat nih ada apa ya di tahun sebentar. Ya malah dia tadi ya hilang kayaknya. Padahal udah dicatat tadi, udah di print ya. Tentang apa sih? Ya. Tahun 2011 itu ada film bisu, namanya The Artist, Mas. Yang itu film-film Prancis pertama, film bisu pertama yang dibuat dan memenangkan Best Picture Oscar, dirilis tahun 2011. Gitu. Latar belakangnya sih latar belakang tahun 27 tahun sampai 32 gitulah ya. Cuman lagi-lagi mungkin saja nggak sih Mas, sekarang kan musik nih misalnya, saya nggak kaget tuh ketika saya nanya musik ke mahasiswa saya, lu dengerinnya apa? Dengerinnya itu Pak Led Zeppelin. Led Zeppelin, padahal waktu Led Zeppelin lagi ngetopnya, saya yakin dia belum lahir gitu loh Mas. Dan sama ketika saya nanya gitu, saya mah kok bisa sih? Saya malah balik ke saya nanya lagi, kamu suka musik Beethoven kan? Iya. Itu tahun-tahun berapa? Kan bukan berarti kamu lahir tahun itu kan? Iya juga sih. Cuma kalau saya kan memang suka dari sebelum eranya YouTube segala macam kan, gitu. Artinya ada perantaranya. Nah, PL anak sekarang kan nggak ada perantaranya. Tapi kalau anak sekarang kan memang ngelihat film-film apa, melihat musik lama, kemudian bisa mencintai film-film apa musik lama dan mencintai musik lama. Kalau film, apakah mungkin Mas suatu saat akan kembali ke eranya ketika orang juga bosen dengan film sekarang dan pengen lihat yang lebih klasik gitu? Mungkin nggak sih Mas, selera itu bisa berubah? Selalu, ya. Nostalgia selalu ada, memori dalam ingatan tuh selalu ingin dikenang. Banyak orang akhirnya sekarang ini vinyl ya di dalam dunia musik ya, vinyl ya, itu banyak diproduksi ya. Musika studio itu sudah memproduksi karya-karya lamanya, album-album lamanya, misalnya albumnya Faris RM yang lama semua dikeluarin, itu laku ya. Terus kemudian yang Yoki ya, albumnya Yoki yang musik saya adalah saya gitu loh, itu juga dikeluarin dan orang penggemarnya ada. Target pasarnya siapa Mas? Ya orang-orang yang sudah tua, dan lagi juga bukan berarti gitu. Ponakan saya ya, itu senang juga loh piringan hitam. Padahal dia cewek. Saya juga bingung kenapa dia suka itu. Dia akhirnya turntable saya atau plat saya tuh dibeli sama dia. Ya udah saya kasih aja. Walaupun saya hargain mahal juga sih. Bapaknya aja garuk-garuk kepala, ya kan? Ya benar itu. Terus ya.
Saya kan punya piringan hitamnya Faris RM yang lama itu saya punya. Nah, saya waktu itu hunting juga itu waktu itu udah. Nah, terus kemudian ada beberapa Michael Jackson ya kan, terus ada Whitney Houston segala macam itu saya punya. Dibeli sama dia. Ya saya sih biarin aja ya, namanya juga anak milenial gitu ya kan. Sampai alatnya juga dibeli sama dia. Nah, saya bilang, kalau jarumnya rusak gimana? Saya bilang. Kan piringan hitam itu plat itu ataupun turntable itu kan ada. Ya gimana dong, Om? Ya kamu harus cari satu-satunya di Jakarta, yang ada tuh di Jakarta doang. Itu. Jadi cumanya ada di Jakarta. Satu tuh toko yang jual itu. Nah, kembali lagi kalau ke film tetap sama. Yang lama-lama, yang klasik-klasik itu pasti disukai, ya kan? Saya juga dulu masih sampai sekarang itu video Betamax masih ada. Ya. Nah, itu masih ada. Karena saya suka juga hal-hal yang antik masa lalu gitu ya. Walaupun hidup itu kan tidak harus mundur ke belakang, bukan. Tapi itu hanya sekedar cuma nostalgia, ya kan, heritage, ya kan. Seperti kita melihat sebuah museum gitu ya kan. Ya. Sekarang gini juga ada banyak banyak para arkeolog juga menemukan situs-situs sejarah ya. Di Jawa Timur banyak banget candi ditemukan dalam kejayaan Majapahit. Itu apa? Kerinduan juga, ingin melihat masa lalu juga dia. Begitu juga halnya di film. Saya terus terang film Best Picture-nya Oscar, ya bukan yang sekarang-sekarang. Yang pertama film The Wings, Broadway Melody, ya ada Tiffany, terus ada Breakfast at Tiffany itu, terus kemudian ada beberapa lagi yang lain, ada Gone with the Wind segala macam itu ditonton lagi juga walaupun jadul tapi tetap menarik, gitu loh, ya. Kalau seperti itu saya kira-kira. Kalau saya sih memang kalau Betamax ya misi nyimpen kemudian hancur Mas, karena kan pita ya. Udah gitu kan nggak pernah diputar karena alatnya memang nggak ada gitu loh. Saya malah lagi berpikir, saya pernah punya proyektor film yang segini Mas, tapi udah rusak ya, pasti lembakan usia, sama kamera 6 mm, kamera kecil gitu. Kalau dulu mungkin kayak handycam gitu Mas. Tahu kan dulu ada kamera yang buat pakai seluloid tuh, tapi memang tipikal mau kayak handycam. Nah saya sih pengen kalau bisa sih ada yang, kalau ada yang jual film yang masih bentuk seluloid itu boleh juga sih, cuman Jakarta nyari di mana gitu, bingung tuh. Pernah tahu nggak masih nyimpan itu Mas? Tentang? Film-film seluloid, tapi yang lama-lama, yang 8 mm gitu lah. Ada tuh di daerah Blok M. Di mananya Mas? Ya kan yang di lantai bawah. Oh, yang barang di lantai bawah. Barang sama buku-buku bekas itu ya? Iya, itu biasa ada ya. Yang tua-tua gitu kan dia biasanya suka nyimpen biasa ya, memang banyak musik ya. Kalau film itu biasanya ya di daerah Jalan Surabaya. Mahal banget di situ. Emang mahal. Kolektor memang harus. Ya saya dulu pernah beli juga tuh piringan hitam, cari di situ juga dulu. Memang mahal, tapi buat seorang hobi ya, koleksi memang tidak ada yang mahal. Seperti itu ya. Seperti misalnya gini deh, saya penulis buku. Tentu tidak sayang kita membeli buku. Karena buku juga bagian dari koleksi kan. Ya, betul. Untuk menambah wawasan, karena tuntutan profesi. Ya, karena sebagai pengajar harus juga punya beberapa referensi. Ya. Begitu ya. Saya ada buku. Saya pernah cari buku itu sampai ke Bantul. Karena buku itu memang susah dicari. Tuh, ya. Judulnya itu Suma Oriental. Itu buku tentang masalah zaman Majapahit dan itu di zaman Portugis. Penulisnya itu orang Portugis. Gitu. Jadi saya dapat itu buku. Karena di toko nggak ada, di toko buku yang lazimnya ya, itu tidak ada. Saya cari itu langsung. Karena gini, kalau balik ke film lagi Mas, karena ada beberapa kanal-kanal kayak HBO gitu kan, beberapa mulai sudah mengulang film-film lama tuh.
Kayak misalnya Breakfast at Mm-mm. Tiffany yang masih film lama tuh saya sempat berapa kali nonton tuh. Oke, gini ya Breakfast. Tapi itu kan udah kategori yang agak lebih modern ya kalau Breakfast at Tiffany ya. Kalau saya kan memang lebih lihat kayak entah kenapa untuk komedi saya senang sama Charlie Chaplin. Kalau untuk action itu Buster Keaton ya. Karena itu udah memanfaatkan apa ya teknik-teknik sinema yang luar biasa yang menipu mata gitu loh Mas. Lagi-lagi memang itu tadi orang yang senang film-film lama biasanya nggak hanya cuma mengejar lamanya, tapi dilihat nuansanya kan biasanya orang-orang yang suka barang-barang lama biasanya suka sejarah, bener nggak sih Mas? Iya, saya memang senang sejarah Nah, ya sama juga, berarti kalau gitu. ya kan? Betul. Iya, senang sejarah. Karena Ya. saya suka sekali misalnya ini, Sir, candi. Kenapa suka candi? Ya karena itu memang identitas bangsa Indonesia, identitas Nusantara yang dikenal oleh orang luar. Ya. Borobudur, Prambanan, itu kan gini, Indonesia daya tariknya selain di Bali juga penuh dengan pura ya, itu candi ya, itu pun juga karena Borobudur dan Prambanan. Makanya saya suka gitu ya dengan candi dan apa hal-hal yang berbau sejarah. Waktu itu misalnya stasiun kereta tua ya kan, Ya. stasiun kereta yang udah tua gitu. Saya juga senang yang antik-antik itu senang. Walaupun kita tidak harus menoleh aja kita kan menoleh bilang nggak apa-apa ya, bukan berarti jangan kan ada istilah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, ya. Bukan melupakan ya, meninggalkan sejarah. Nah itu loh, memang tadi hipotesis ataupun asumsinya Yaser bahwa orang yang suka barang-barang tua pasti senang sejarah, ya pastilah dia selalu begitu. Walaupun gini, ada orang misalnya gini, ini ngomongin public figure deh ya, dia tiba-tiba suka sesuatu gitu loh, padahal dulunya nggak pernah suka, tapi karena dia udah punya duit, ya akhirnya dia di rumahnya majang ini, pajang itu, padahal dulunya dia nggak pernah. Karena waktu ketika misalnya gini, misalnya saya kenal sama Yaser nih, ya, 20 tahun yang lalu deh saya kenal sama Yaser. Yaser nggak pernah cerita tuh tentang hal-hal yang sekarang dibeli sama Yaser, gitu loh. Misalnya Yaser nanya, Mas senang film Mandarin ya? Senang. Tanya apapun tentang film Mandarin, pasti saya jawab. Karena saya menyukai film Mandarin sejak yang kungfu ya, sejak SMP, ya, SD ya, dari SD mau ke SMP itu. Karena tahun 70-an itu ya, dari SD saya ke SMP. Itu ya saya ya. Jadi setiap orang pasti punya masa lalunya yang dia ingin kembalikan. Tapi ada kalanya orang-orang ingin mengoleksi sesuatu hanya untuk terlihat dia punya taste ya, selera yang oke. Ya, ada gitu. Padahal kalau ditanya secara sejarahnya, filosofinya, nggak paham. Ya. Banyak tuh saya lihat seperti itu. Banyak. Saya juga punya. Jadi maksudnya kan. Betul. Sama kayak teman saya juga gitu. Itu ada teorinya, ya kan? Boleh menyempit teorinya Pierre Bourdieu tuh. Ya, Pierre Bourdieu itu pernah mengatakan bahwa seseorang itu ingin ditingkatkan ini dengan selera, gitu loh. Ingin dihargai, ingin seperti itu aja. Ya. Misalnya dia nggak suka jazz sebenarnya dulunya, tapi saya ngoleksi jazz. Nah, saya pernah jalan nih sama temen nih. Dia cukup udah mapan di mobilnya. Dia putar lagu-lagu jazz, tapi bajakan. Ya saya lihat apa kan nggak cocok loh sama mobilnya yang Mercy ataupun BMW gitu loh kan. Gitulah saya kira-kira. Jadi kalau orang memang dia suka, pasti dia tidak sayang dengan sesuatu walaupun dia tidak punya uang. Banyak teman-teman saya tuh yang suka koleksi musik secara finansial dia tidak, tapi dia sangat komplit. Saya banyak loh teman-teman yang punya koleksi musik yang bagus, film yang bagus. Ada saya pernah kenal dengan namanya almarhum Andi Julias, kakaknya Adrian dari Club Project. Dia kalau ngomong film sama saya itu nyambung, Sir.
Mau film Korea, mau film Jepang, mau film Mandarin, mau film dari Hollywood ya, Amerika, Eropa. Dan koleksinya di lemarinya gila banget. LD. Terus kemudian ada beberapa film saya lihat. Dan ngomongnya juga ngomongin yang tahun berapa ya? Tahun 70-an, nyambung. Karena dia bukan instan. Itu lah. Saya banyak punya teman terus juga soal buku. Ya. Saya memang mengoleksi buku, ya, musik, mau film. Sama media, artinya koran lama tuh saya kumpulin juga itu. Majalah ada saya punya. Tujuannya apa? Ya karena kan ada beberapa mungkin internet udah gampang nyari informasi, tapi belum tentu internet itu akurat. Ya, betul. Karena penulis kadang-kadang ya saya lihat di internet itu kita nggak pernah tahu kan siapa penulis asalnya. Padahal udah ngaco. Ya. Benar nggak, Ser? Betul. Itu loh. Jadi kalau internet itu cuma membuat konfirmasi aja kalau saya. Ya, tapi buku adalah yang paling benar biasanya. Setuju. Makanya juga saya seringnya seneng lihat buku. Waduh, lihat ke internet buat komparasi. Oke, Mas Yus, thank you. Udah bisa ngobrol hari ini. Nanti kita ngomongin lagi film lagi. Nah, kapan-kapan kita ngomongin film kungfu, Mas ya. Karena kalau kungfu kan... Film kungfu, boleh. Masih seneng Mas kalau kungfu. Kalau saya pengen belajar banyak. Saya senang film kungfu, tapi nggak ngedalamin banget gitu loh. Tokoh-tokohnya saya tahu, cuma nggak banyak gitu. Karena kan menghafal nama pemainnya aja udah bikin PR sendiri buat saya gitu. Tapi Bangsa Tilung masih tahu lah. Kayak gitu-gitu paling. Tapi di setelah itunya nggak gitu detail banget gitu loh. Ya masih ya. Nanti kapan-kapan kita kuantai gitu ya. Boleh kayak gitu. Oke. Ya. Buat teman-teman Indonesia, terima kasih kita. Oke.